Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini pagi yang cerah. Tuhan memberi kita waktu yang terindah untuk berjumpa dengan hadirat-Nya. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang kudus ini. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesegaran nafas yang masih boleh kami hirup saat ini. Terima kasih untuk pengharapan-pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Pagi ini kami menjumpai Engkau Tuhan. Kami datang ke altar-Mu yang kudus. Di sini, di tempat ini, Engkau sudah menanti kedatangan anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Dan inilah firman-Nya dalam 1 Samuel 12 ayat 24 yang mengatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Biarlah firman Tuhan ini mendasari setiap sikap hati kita pagi ini untuk datang kepada Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan berangkat dari hati yang murni, hati yang tulus. Bapak, kami rindu menyenangkan-Mu pagi ini Tuhan. Inilah hati kami. Inilah seluruh hidup kami bawa kepada-Mu. Oh Yesus, semuanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena kemurahan-Mu. Itu selalu ada dan mewarnai setiap hidup kami. Kita angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Lebih dari
setiap kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Ini saatnya kami menyenangkan Engkau. Semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Sampai saat ini Kau tetap ada buat kami. Karena Yesus, bahkan kami lagi Kau nyatakan janji-janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena-Mu, karena kebenaran Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan sungguh baik dan teramat baik dari bagi. Oh, ku percaya. Sekalipun kesulitan ada di depan kami tahu dengan siapa kami berjalan, dengan siapa kami melakukan, dan kami tahu kepastian jawaban dari Tuhan itu sudah Kau beri saat ini. Dan kami akan tetap katakan, sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Tuhan
Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat lawatan baru yang sudah memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Lihatlah kami. Kami sangat rindu akan Engkau. Kami mau Tuhan lebih dekat lagi memuji menyembah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas untuk membalas semua kebaikan-Mu Bapa. Semua kemurahan yang Engkau sudah nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Ini hati kami, ini pujian kami, ini seluruh tubuh kami Tuhan kami bawa kepadamu. Roh Kudus, beri kami urapan yang baik untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang menghiburkan, nama yang menguatkan, nama yang menggetarkan, nama yang memberi pengharapan dalam hidup kami. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang sudah siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang kita alami di dalam sepanjang hidup kita. Ya, saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Berikan yang terbaik dari dalam hati, dan Tuhan akan memenuhkan kita dengan sukacitanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Tuhan yang besar.
dahsyatnya kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya sangat bersyukur ya. Saya kemarin waktu latihan bilang di awal, bilang loh kok kayak sudah nggak nyanyi berapa bulan ya. Dan waktu mulai latihan saya rasakan bahwa kesempatan untuk melayani itu sangat berharga saudara. Beberapa minggu yang lalu Tuhan izinkan keluarga kami ya bergantian mengalami sakit ya. Saya bersyukur kami diberi kesempatan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang tidak kami pikirkan. Ya, padahal kami sudah hidup sehat, kami sudah membatasi jarak dengan yang lain, tapi kita tidak tahu, ya, perkembangan pandemi ini begitu kita nggak jelas, ya. Dan akhirnya bergantian, yang mulai dari bapaknya, kemudian saya, dan kemudian anak, dan kemudian mertua saya, ya, semua bergantian, ya. Tapi satu hal yang Tuhan izinkan terjadi, saya benar-benar kecap dan lihat dan merasakan. Beberapa minggu saya, karena mungkin suasana seperti itu ya saudara ya, rasanya juga kalut gitu ya. Tapi saya tetap bersyukur Tuhan memberi saya kekuatan, dan bahkan melewati kekuatan itu Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Tiba-tiba indera penciuman saya dan hidung dan lidah saya tidak bisa rasa apa-apa saudara ya. Dan itu terjadi saya pikir 1-2 hari ya, bahkan sampai saya ketemu dengan hambanya di sini, beliau juga cerita hal itu terjadi, tetapi bapak hanya sekitar 3 hari kemudian sudah lewat, akhirnya bisa sembuh. Dan Tuhan izinkan itu terjadi beberapa minggu saudara. Saya tidak komplain sama siapapun, saya tidak ngeluh sama siapapun, tetapi saya berdoa. Dalam doa saya bilang, Tuhan, aku bersyukur untuk sekian waktu lamanya aku dapat merasakan kasih setiamu secara totali. Amin, amin. Indraku semua berjalan dengan sempurna. Kalau di titik itu kemarin saya merasakan saya tidak bisa mencium apa-apa, bahkan bau masakan pun saya tidak bisa mencium dan merasakan apa yang saya masak, saya nggak tahu. Tetapi karena apa yang saya lakukan lahir dari kecintaan saya untuk melayani keluarga, kecintaan saya untuk melayani anak-anak Tuhan di sini, saudara. Sekalipun indera penciuman saya dan lidah saya tidak bisa merasakan apa-apa, tapi di situ saya lihat kuasa tangan Tuhan selalu membebat hati saya keluar. Dia memuaskan setiap apa yang saya kerjakan, ya. Dan mereka boleh bergantian sembuh akhirnya saudara ya. Bapaknya juga walaupun tidak beberapa hari tidak bekerja karena harus berjaga jarak ya. Mertua juga saya juga semakin baik, anak-anak juga semakin sehat, dan saya saat ini sebelum melayani Tuhan, Tuhan sudah kembalikan lagi fungsi penciuman saya dengan baik. Makanya tadi saudara waktu kita katakan bahwa lidahku memujimu selalu, itu nggak main-main saudara, ya. Lidah ini sangat berharga. Di saat lidah ini berfungsi dengan normal untuk merasakan yang jasmani saja, ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tetapi jangan sampai lidah rohani kita tidak bisa merasakan dan memecah kebaikan Tuhan. Saya mau katakan penting saudara untuk hidup berdasarkan firman. Karena hanya firman yang bisa memuaskan setiap hati kita. Sekalipun tubuh dan batin habis lenyap, tinku habis lenyap, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Amin. Oh, tepuk tangan untuk Allah yang heran dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyi pujian ini. Allahku heran, Dia ajaib. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup mengerjakan perkara yang dahsyat. Kita pakai sendiri saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kemurahan-Mu. Kasih-Mu heran dan ajaib. Allahku heran, Dia ajaib. Dia melakukan perkara yang besar.
kemurahan Tuhan itu akan melimpah. Dan seperti apa yang kita nyanyikan hari saat ini, bahwa segalanya mungkin bagi Tuhan. Sekalipun kita tak mampu, kita nggak bisa, tetapi di tangan Tuhan segalanya mungkin. Amin. Bahwasannya setiap musim-musim ini akan berganti. Saudara, kemarin waktu saat teduh di kamar ya, saya coba melongok ke luar dan saya lihat pohon mangga di depan rumah saya itu, ya, walaupun pohonnya hanya berdaun sedikit-sedikit, tetapi ternyata waktu saya deketi lagi, ternyata bunga-bunganya banyak memenuhi pohon itu. Saya tidak melakukan apapun lebih banyak untuk pohon itu. Saya hanya menyiram dan kadang-kadang saya hanya menyapu daun-daun kering yang ada di bawah. Tetapi kalau saat itu saya melihat bunga-bunga memenuhi pohon itu, dan sampai saat ini saya lihat bunga-bunga itu tetap ada. Itu bukan karena usaha saya sebagai manusia. Siapa yang memberi pertumbuhan sehingga pohon itu mampu tetap hidup, berbunga, dan bahkan sebentar lagi akan berbuah-buah lebat. Itulah musim-musim yang kita lalui di dalam hidup ini. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini bukan karena mau kita, tetapi karena kehendaknya terjadi atas kita. Dan pagi hari ini kita mau membawa setiap hati kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, hidupku. Aku mau terbuka saat ini kepadamu Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan jauh lebih tahu. Dan apa yang kami perlu, Engkau pun tahu saat ini bagaimana Engkau akan menjawabnya. Berfirmanlah Tuhan. Dan kami percaya Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Berikan kekuatan iman lebih lagi untuk percaya sekalipun kami belum melihat. Tapi kami mau percaya akan setiap perkataan firman-Mu yang akan menolong dan memberkati kami. Kita nyanyi pujian ini. Setiamu akan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap Tuhan
Selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji, menyembah-Mu Allah yang hidup. Kami meninggikan Engkau, Tuhan Juru Selamat kami, penghibur kami, Juru Selamat kami yang ajaib. Terima kasih kesetiaan-Mu membimbing kami, menyertai kami, menghibur kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk pengharapan. Mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan tetap berkarya dalam masa pandemi ini. Dan Tuhan menyatakan kehendak-Mu di antara kami. Berkatilah jam pemberitaan firman-Mu, Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Menyatakan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu berbicara kepada kami, mengajar kami akan kehendak Bapa. Dan kira-kiranya Allah Roh Kudus akan menerjemahkan firman. Maka jiwa kami bersuka cita. Jiwa kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Juru Selamat kami. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama dari firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Salam. Kita bersuka cita untuk anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kita hari ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, ujian kita tadi sudah banyak menyatakan, menggambarkan tentang kemurahan Tuhan. Kita berbicara hari ini tentang kemurahan Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal 90 ayat 17. Sekarang kita masuk dalam doa yang ke-6 dari pemazmur. Doa yang terakhir dalam Mazmur 90 ayat 17. Saudara sudah menemukan? Amin. Kita baca bersama-sama. Ya. Mazmur 90 ayat 17, 23. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Kita bisa menghafal sama-sama. 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Saudara bisa memahami ayat ini? Ini adalah doa yang terakhir setelah pemazmur berdoa, dan doa yang terakhir ini adalah doa tentang berkat. Nah, saudara-saudara, dalam doa yang ke-6 ini permohonan berkat, ini doa terakhir. Biasanya kalau doa banyak orang itu doa berkat yang pertama. Tetapi pemazmur mengajar kita untuk doa berkat pada bagian yang terakhir. Dan doa berkat ini bukan hanya sekedar berkat. Nah, ada dua frasa yang kita renungkan. Tapi kali ini kita satu yang kita renungkan saja. Ya. Di ayat 17 ada dua bagian doa di sana. Doa yang pertama adalah kiranya Tuhan memberikan kemurahan-Nya bagi kita. Doa yang kedua di ayat B. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Teguhkan itu, tegakkan,
teguhkan itu juga artinya buat berdiri, perbuatan-perbuatan tangan kami, itu pekerjaan. Dan kita tahu bahwa situasi saat ini begitu sulit untuk bekerja. Dan kira-kiranya ini menjadi pokok doa kita. Dan Tuhan meneguhkan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, bagian yang pertama kita akan mempelajari yaitu kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Lalu kemudian pokok doa yang kedua adalah teguhkanlah perbuatan tangan kami. Pemazmur menyadari bahwa tanpa kemurahan Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak bisa berhasil. Karena itu dinaikkanlah pada bagian pertama, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Kiranya kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang dimaksud di sini bukan sekedar berkat biasa. Tapi ini berkat yang lebih besar. Karena di ayat bagian B dijelaskan tentang teguhkanlah pekerjaan-pekerjaan tangan kami. Atau ditulis di sana perbuatan tangan kami. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perbuatan Tuhan. Dan sekarang pemazmur menyerahkan semua perbuatannya kepada perbuatan Tuhan yang hebat dan berkuasa. Perbuatan Tuhan yang diminta itu sekarang adalah supaya Tuhan kiranya menyertakan kemurahannya. Saudara-saudara, kemurahan dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita tidak mungkin menerima atau yang kita tidak mungkin mendapatkannya. Itu kemurahan. Kalau kita berkata kepada orang lain, ya tolonglah bermurah hati. Ya mungkin agak mirip seperti itu. Nah, kemurahan ini kita tidak mampu mendapatkannya, memperolehnya. Tapi belas kasihan Tuhan terhadap umatnya membuat kita dapat menerimanya. Tuhan begitu kudus, begitu dahsyat. Kita berdosa, kita lemah. Dan hal itu yang membuat kita tidak mampu untuk menerima kemurahan Tuhan. Tetapi kita sudah mempelajari di ayat 14 kemarin, kita dapat menerima kemurahan Tuhan sekalipun betul kita tidak mampu untuk menerimanya, kita tidak layak menerimanya, tetapi kasih setia Tuhan di ayat 14 yang melayakkan kita untuk menerima kemurahan Tuhan setiap hari. Di ayat 14 menjelaskan kasih setia Tuhan, Hesed, yang diberikan kepada kita. Kasih setia Tuhan itu adalah perjanjian Tuhan untuk mengasihi umatnya. Kasih setia Tuhan itu bersifat mengikat Tuhan. Tuhan tidak bisa diikat. Kita terikat dengan janji kita. Kita berkata begini, saya mau lakukan ini karena saya sudah berjanji. Padahal saya tidak suka. Tapi karena kita berjanji, jadi janji itu mengikat kita. Tidak ada satupun yang bisa mengikat Tuhan. Kecuali kasih setia Tuhan. Karena Tuhan, kasih setia Tuhan itu adalah sifatnya. Maka Tuhan terikat dengan sifatnya yang setia. Sifatnya yang mengasihi. Di ayat 19 ini, pemazmur mencapai puncak iman pengharapan yang tinggi. Sekarang dia berdiri di depan Tuhan, memberanikan dirinya untuk memohonkan belas kasihan Tuhan di ayat 14. Dan sekarang di ayat 17 memohonkan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sekalipun kemurahan itu tidak layak kita dapatkan, tetapi di ayat 14 mengatakan bahwa kita sudah layak untuk mendapatkan. Kadang-kadang begini saudara, kita merendahkan diri kita, serendah-rendahnya menghancurkan pengharapan kita, dan betul kita memang tidak layak. Tetapi berita baiknya adalah kasih setia Tuhan yang melayakkan kita. Kapan kita layak, saudara? Nah, pemazmur mengajak kita untuk memandang
ke belakang, tapi kita ini memandang kepada Yesus. Pemazmur mengajak kita untuk memandang bahwa sekarang kita berdiri menyembah Tuhan, kita sudah layak oleh karena ada korban. Nah sekarang juga kita layak berdiri di depan Tuhan, layak berdoa dan memohonkan kemurahan Tuhan. Kita berkata begini, saya tidak layak mendapatkan kebaikan kemurahan Tuhan. Ya betul kita tidak layak, tetapi korban Yesus yang melayakkan kita untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku, di masa pandemi ini, banyak ketakutan orang lebih besar. Ini katanya gelombang yang ketiga. Dan ini lebih parah dari pertama atau dari sebelumnya. Dan kita harus bersiap-siap untuk mengalami ini. Tapi saya mau membagikan hari ini adalah kita juga bersiap-siap untuk menerima kemurahan Tuhan. Amen. Dalam masa yang terbatas ini. Kita juga bersiap mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita harus memberanikan diri menghampiri tahta kasih karunia Bapa yang berlimpah-limpah anugerah, berlimpah-limpah kebaikan, berlimpah-limpah kemurahan. Dan itu yang kita mohonkan kepada Tuhan supaya dicurahkan bagi kita, atas kita. Nah saudara-saudara, saya coba mempelajari apa maksud kemurahan. Kemurahan, saya menemukan beberapa kata di dalam bahasa Ibrani kata kemurahan. Versi yang diterjemahkan sekitar tidak banyak kata kemurahan. Kalau kasih setia Tuhan terlalu banyak. Nah, yang menarik saudara-saudara, Alkitab kita mencatat kemurahan. Saudara nggak usah hafal ya, saya sebutkan. Ya. Naom itu adalah kemurahan dalam bahasa Indonesia. Tapi Alkitab kita begitu kaya dengan menerjemahkan satu kata ini. Dalam bahasa Indonesia ditulis kemurahan. Tapi terjemahan yang lain menyebutkan beberapa pengertian dan itu memperkaya, bukan cuma memperkaya wawasan kita, tapi juga memperkaya pengharapan kita, iman kita, sehingga kita bisa menikmati kemurahan Tuhan setiap hari, di mana saja. Amin. Amin. Yang pertama, kita akan mempelajari bagian ini. Yang pertama, kemurahan Tuhan, Naom Adonai. Kata Tuhan itu Adonai. Naom Adonai, kemurahan Tuhan itu artinya perkenanan Tuhan bagi kita. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Atau kiranya perkenanan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis heaven. Beberapa versi Alkitab mencatatnya, baik itu ditulis oleh NIV atau ditulis oleh ESV, New English Standard Version, atau NIV, New International Version, atau Alkitab NAS menerjemahkan kata kemurahan itu adalah heaven atau perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu artinya kemauan Tuhan untuk menerima kita. Perkenanan Tuhan adalah kemauan Tuhan untuk menerima kita. Perkenanan Tuhan untuk menerima apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Semua perbuatan tangan kita, semua usaha kita yang sudah mati dan mustahil. Tetapi kalau Tuhan yang berkenan, tidak ada satupun yang bisa untuk mencegahnya. Perkenanan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, di mana kehendak Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun siapapun, termasuk oleh musim ini. Dan pemazmur mengajak kita untuk mencari perkenanan Tuhan dalam situasi yang sulit, sangat terbatas ini. Kita harus berlari kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Dan dasar perkenanan Tuhan ini adalah untuk
kita, untuk menerima kita, dan berkenan untuk memberkati kita. Sebab korban Yesus di kayu salib. Apa dasarnya mengapa Tuhan berkenan terhadap kita yang lemah? Kita yang berdosa, kita yang gagal. Dasarnya adalah kematian Yesus di kayu salib. Korban Yesus di kayu salib. Yang saya katakan tadi, pemazmur mengajak kita untuk memberanikan diri, berdiri depan Tuhan. Setelah memohonkan kasih setia Tuhan, sekarang memohonkan kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan untuk apa yang kita kerjakan, untuk usaha yang kita lakukan saat ini. Oleh karena korban Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah jaminan untuk semua usaha kita. Sebab Allah Bapa puas dengan korban Tuhan Yesus. Jadi melalui korban Yesus sekarang kita dengan berani menghampiri Tuhan, berani menyembah Allah dan mempercayai Allah, mempercayai kemurahannya, perkenalannya karena korban Yesus yang dinyatakan di kayu salib. Dan kita pun bisa dengan penuh pengharapan berdiri dan berkata, nyatakan perkenananmu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk semua apa yang kita kerjakan. Mari kita tanda ayat ini, kita buka Roma pasal 5 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita membacanya. Ayat 1 dibaca oleh pria, ayat 2 wanita, ayat 3 bersama-sama. Sudah menemukan? 2, 3. Oleh sebab itu, karena kita telah dibenarkan oleh iman, maka wanita ayat 2. Oleh Dia dan juga oleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3 bersama-sama, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita mau juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Amin. Amin. Nah, di ayat 1 sampai dengan 3, yang pertama dikatakan bahwa kita dibenarkan karena Kristus. Padahal kita sering merasa bersalah ya. Kita sering merasa gagal. Dan kita sudah dibenarkan. Kenapa kita sering tidak membenarkan diri kita? Kita menghancurkan diri kita dan berkata, Tuhan sudah, saya tidak layak. Tuhan, saya orang berdosa. Betul kita berdosa, tetapi kita sudah dibenarkan oleh karena darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Saya tidak layak mendapatkan berkat. Ya betul kita tidak layak, tetapi kematian Yesus yang sudah melayakkan kita. Kita sudah dibenarkan. Dibenarkan berarti dianggap benar. Dibenarkan berarti sudah diselesaikan masalahnya. Apa masalah kita? Dosa, kegagalan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya tidak ada tuduhan atas kesalahan kita, atas kegagalan kita. Dan sekarang kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita juga layak untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Masih di ayat 1 bagian B, kita sudah berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah berarti sudah tidak ada lagi permusuhan. Maka kita dapat menghampiri tahta kebaikannya. Loh, kalau kita bermusuhan dengan orang, ya, jangankan bertegur sapa, lewat depan rumahnya pun kadang-kadang kita tidak mau. Nah sekarang kita berdamai dengan Allah, berarti kita bisa berbicara dengan Allah, kita bisa menghampiri kebaikan Tuhan. Dan ini dikatakan oleh kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Ayat 2. Kita dapat menikmati kasih dan anugerahnya. Melalui dia kita memperoleh jalan masuk menuju iman kepada anugerah Tuhan.
Jadi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita bisa menikmati setiap saat. Dan yang keempat di ayat 3, tidak hanya itu, bukan hanya itu saja, kita juga bersuka cita di dalam penderitaan yang kita alami. Penderitaan yang kita alami saat ini, kesulitan yang kita alami saat ini, sesuatu yang wajar kalau kita bersedih, wajar kalau kita kemudian nampaknya marah-marah, itu wajar bagi dunia, tapi bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang ilahi. Manusiawi kita marah, manusiawi kemudian kita kecewa, manusiawi kemudian kita bersedih, itu manusiawi. Tetapi kita bukan lagi manusiawi, tapi kita adalah manusia Allah, di mana kita sudah diselamatkan dan kita bisa menghampiri Allah. Itu berarti bahwa kita bisa bersuka cita, dan bersuka cita dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita. Itu berarti bahwa tidak ada lagi alasan untuk membuat kita sedih, membuat kita hancur dan tanpa pengharapan. Ada akses yang Tuhan beri bagi kita. Bukan hanya itu saja. Ini bukan hanya soal keselamatan saja, ini bukan soal penyembahan dan kita bisa menghampiri kebaikan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, kita malah bersuka cita dalam penderitaan yang kita alami saat ini. Penderitaan yang terjadi saat ini, kesulitan kita alami saat ini, biar akhirnya mengajar kita untuk menikmati Tuhan. Apa yang kita nikmati? Makan aja susah kita nikmati. Mengapa kita tidak bisa menikmati Tuhan? Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Itulah perkenanan yang Tuhan beri bagi kita. Jadi kemurahan Tuhan itu adalah pemberian Tuhan untuk menolong kita, untuk memberkati kita, dan kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini. Ayo kita nikmati perkenanan Tuhan. Menikmati perkenanan Tuhan itu adalah seperti seorang hamba yang berdosa. Lalu kemudian dia takut untuk dihukum. Dia takut Tuhan murka kepadanya. Lalu dia memberanikan dirinya mengambil domba yang dia pelihara. Lalu dia membawa domba itu, dia masuk ke bait Allah. Sampai di halaman bait Allah, dia mempersembahkan domba itu menjadi korban. Dan sekarang imam berkata begini, semua dosamu, kegagalanmu sudah diampuni. Kemurahan Tuhan atasmu sekarang terjadi. Maka orang yang takut itu sekarang dengan berani masuk satu langkah lagi di dalam ruang kudus untuk menyembah Tuhan. Di halaman dia menunggu supaya dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan imam yang sudah bergumul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, lalu imam ini datang kepada hamba yang sedang berdosa, sedang gagal dan takut dengan semua hukuman dan murka. Kita takut dengan semua kesulitan. Kita takut dengan keterbatasan kita. Kita takut dengan apa yang kita makan sekarang. Tabungan sudah hampir habis ini. Atau sudah habis sama sekali. Kita takut ya. Kita takut dengan masa depan kita. Masih bisakah bertahan? Sampai seorang hamba duduk di sana, masih bisakah saya bertahan sekarang? Bukan hanya bertahan untuk hidup, tapi bertahan untuk mengalami hubungan dengan Tuhan yang lebih indah. Karena selama ini dia mengalami ketakutan. Dan imam berkata kepadanya, anakku, Tuhan mengasihimu, Tuhan sudah berkenan kepadamu. Ada sukacita yang besar, itu perkenanan. Dia takut dengan kesulitan, dia takut dengan murka, dia takut dengan penderitaan. Dia takut kalau Tuhan akan memurkai. Tapi sekarang Tuhan berkata, anakku, aku menerimamu. Ada perkenananku bagimu. Dan hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini sekarang maju satu langkah menghampiri tahta kebaikan Tuhan. Dan dengan sukacita menikmati Tuhan dalam penyembahan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Perkenanan Tuhan dinyatakan bagi kita. Dan perkenanan itu kita terima melalui korban Yesus di kayu salib. Saudara, mari kita nikmati kebaikan Tuhan karena korban Yesus di kayu salib. Kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan untuk menolong kita, membesarkan hati kita. Ayo besarkan hati kita sekarang. Ya, jangan lagi simpan kesedihan. Ya, apalagi mau
Mau bertengkar, mau marah, gak ada waktunya untuk bersedih, gak ada waktunya untuk putus asa sekarang. Waktunya adalah memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, kemurahan, perkenanan Tuhan. Mari kita buka Mazmur 27 ayat 4. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan setiap saat jikalau kita membawa diri kita dalam hubungan dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4, kita baca bersama. Ya, sudah menemukan? 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kapan kita bisa menyaksikan? Menyaksikan, melihat kemurahan Tuhan. Tadi di pasal 90, kiranya kemurahan Tuhan atas kami. Sekarang pemazmur berkata, menyaksikan kemurahan Tuhan. Perhatikan kata Daud di sini. Satu hal adalah kuminta kepada Tuhan, itulah yang paling kuingini. Apa itu? Yang dia minta, yang dia doakan. Dia di mana rumah Tuhan? Di mana rumah Tuhan itu? Seumur hidupku, di mana rumah Tuhan? Ini bukan rumah Tuhan. Di Yerusalem itu bukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan, tetapi bukan dalam maksud yang sesungguhnya. Rumah Tuhan bukanlah bangunan. Rumah Tuhan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah rumah Tuhan. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, kita datang ke gereja, menyembah. Penyembah itulah rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi tidak mungkin saudara tinggal di gereja seumur hidup saudara. Ini bukan rumah Tuhan gereja, bukan. Rumah Tuhan itu adalah penyembahan. Dan kita bisa menyembah seumur hidup kita. Itulah yang paling diingini oleh pemazmur. Adalah persekutuan. Karena dalam persekutuan, pemazmur mengalami Tuhan. Dalam persekutuan, pemazmur dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bisa menyaksikan perkenanan dari Tuhan jikalau kita membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Nikmatilah perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati perkenanan Tuhan kalau kita tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan? Kiranya kemurahan Tuhan, jadi kemurahan Tuhan sudah dicurahkan melalui korban sendiri kayu salib. Itu dasarnya. Dan sekarang kita bisa berdiri di depan Tuhan dan menikmati perkenanan Tuhan. Semua hal yang membuat kita merasa saya tidak layak, saya orang berdosa, hancur hidup saya tidak punya masa depan sekarang, itu harus dibuang. Karena itu bukan maksud Tuhan. Pandemi ini bukan menghancurkan hidup kita, tapi pandemi ini adalah menolong kita, melatih kita. Makanya kata ini ganti, bukan lagi pandemi, tapi latihan. Itu adalah akademi, pelatihan di mana Tuhan sedang melatih kita untuk mengalami Tuhan. Ini waktunya kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Dan kita bisa selalu menikmati kemurahan Tuhan dalam situasi apapun karena kita ada di dalam rumahnya. Bukan di luar. Di luar kita bisa menikmati berbagai macam musim, berbagai macam kesulitan. Tapi ketika kita di dalam rumah Tuhan, yang kita nikmati adalah suasana di dalam Tuhan, yaitu kemurahannya. Suasana itu adalah kasih Tuhan, tabiat Tuhan, sifat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Karakter Tuhan yang setia yang akan diberikan bagi kita. Karena dia adalah terikat dengan perjanjian kasih. Dan dia mengasihi kita di masa ini. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Karena Tuhan sedang mengasihi kita. Amin saudara. Amin. Uang, makanan, berkat
bukan satu-satunya bukti kasih Tuhan. Tapi ketika kita menunggu seperti hamba tadi, di mana Tuhan membesarkan hati kita, Tuhan berkenan untuk ditemui, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita, menikmati Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Itulah berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita. Amin, saudara. Amin. Perkenanan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat materi, tapi perkenanan Tuhan adalah di mana Tuhan mau menolong kita, memulihkan kita, memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera, menghibur kita tanpa mempertimbangkan semua kegagalan kita, dosa kita. Itu perkenanan Tuhan. Amin. Setiap hari, saudara, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan nyatakan kemurahan. Waktu kita bekerja, Tuhan nyatakan kemurahan. Karena kemungkinan kita ditolak, kemungkinan waktu jualan tidak laku, tetapi bukan berarti kemurahan Tuhan berhenti. Tuhan tetap berkenan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita lanjutkan minggu depannya, sudah jam 9. Satu, perkenanan Tuhan. Yang kedua, beauty, keindahan. Tapi minggu depan kita akan mempelajari bagaimana keindahan Tuhan dalam masa yang tidak indah ini. Beauty itu kecantikan. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan keelokannya, keindahannya di dalam masa-masa yang sulit ini. Itulah kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya mau mengajak saudara minggu ini untuk merenungkan tentang perkenanan Tuhan. Kita sudah berkenan oleh karena darah Yesus, bukan karena kebaikan kita. Kita sudah berkenan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita angkat pujiannya. Ku cari wajahmu, sungguh indah kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengambil komitmen untuk membangun hidup kita. Membangun hidup kita dalam hubungan dengan Tuhan. Membangun hidup kita dalam rumahnya. Jangan kecilkan hidupmu. Jangan kecilkan masa depanmu karena berkat yang sulit hari ini. Perkenanan Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Perkenanan Tuhan lebih besar dari semua berkat-berkat materi. Perkenanan Tuhan lebih besar daripada berkat makanan minuman. Tuhan berkenan atas hidup kita karena korban Yesus. Ku cari wajah. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami, menara perlindungan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menjadikan-Mu sebagai menara untuk semua kesulitan kami, untuk semua keterbatasan kami, semua pergumulan kami, bahkan semua ketakutan kami. Biarlah keindahan-Mu Tuhan, keindahan dari kemurahan Tuhan memenuhi kami. Keindahan kasih setia-Mu menyejukkan hati kami, memberi kami harapan yang kuat. Tolong kami, Roh-Mu membangkitkan kami dari kesedihan, keputusasaan, kehilangan pengharapan saat ini. Masih ada harapan karena Tuhan hidup. Amin. Masih ada harapan karena Tuhan kami penuh dengan kemurahan. Dan doa kami seperti pemazmur dalam masa sulit ini Tuhan, masa terbatas ini. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami dicurahkan atas kami. Terjadilah itu. Sebab Yesus sudah menjadi korban. Dan kami mempercayai korban Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Untuk menolong kami mengalami Tuhan, mengalami kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Baru akan selanjutnya. Puji Tuhan, sungguh indah merasakan keindahan kemurahan Tuhan di dalam masa firman Tuhan, dan biarlah keindahan kemurahan itu akan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam doa-doa syafaat. Kita akan bersatu berhati berdoa bersama, ya. Doa syafaat sangat penting dan sangat punya kesempatan yang istimewa untuk Tuhan dengar. Itu sebabnya kita perlu kesatuan hati di tempat ini, dan juga untuk jemaat-jemaat yang mungkin tidak bisa datang karena mungkin mereka sakit ataupun apa, kita dapat bersatu hati berdoa.
Seperti kita juga berdoa buat kota ini, buat pulau ini, buat bangsa dan dunia ini. Kita mau membawanya kepada Tuhan. Kepada Pak Roni dipersilakan. Bapak bersama. Kita tahu bahwa hanya kepada Tuhan kita akan boleh membawa seluruh pergumulan kita, beban kita, apapun yang kita alami. Saat ini kita menghadap sama Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama menyembah Engkau, memuji Engkau, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu dengan pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan telah Engkau sampaikan untuk dapat membawa kami lebih lagi Tuhan menyadari bahwa betapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak boleh berkeluh kesah Tuhan, tidak boleh khawatir, tidak boleh bimbang, tidak boleh depresi, tidak boleh stres Tuhan, bahkan takut sebab ada Tuhan bersama kami menuntun membawa kami untuk boleh mengalami kemenangan Bapa. Terima kasih firman-Mu pagi ini. Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Bapak yang telah menyampaikan firman-Mu ini. Engkau pakai lebih lagi Bapak, buka pewahyuan lebih dalam lagi untuk boleh dibawa kepada setiap domba-domba-Mu di tempat ini Bapak, sehingga dengan firman-Mu itu, dengan pelayanannya Tuhan, akan kami boleh dibawa bertumbuh mengalami kekuatan pertumbuhan di dalam Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Memberkati Bu Kadek Tuhan untuk boleh mendukung dan di dalam pelayanan mereka Tuhan akan memakai lebih lagi luar biasa lagi. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan akan singkapkan di dalam hidup mereka dan mereka akan memperkasihkan kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pagi ini Bapak untuk semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami mengalami hal yang sama. Kami dalam keadaan yang sangat takut Bapak secara manusia. Kami depresi Tuhan, kami stres Bapak, kami takut, kami bimbang. Hilang pengharapan Tuhan secara manusia. Ini masalah yang kami alami bersama-sama Tuhan. Tapi kami tidak takut sebab Allah yang kami sembah Allah yang hidup. Yang melihat kami, menjaga kami, memandang mata Tuhan. Kemana kami pergi, apa yang kami alami Tuhan menolong kami Tuhan. Ini yang kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu di tempat ini tidak satu pun di antara kami akan Tuhan terbawa dengan ketakutan ini Tuhan di dalam setiap apa yang kami hadapi Bapak. Karena kami tahu Bapak Tuhan bahwa ada batu karang Tuhan yang akan dapat melindungi kami Tuhan, sehingga kami tidak akan celaka, kami tidak akan membawa hidup kami ini akan dikuasai oleh hal-hal dunia ini yang membawa kami untuk jatuh Tuhan. Tapi hidup kami ini akan boleh mengalami kemenangan apapun yang terjadi Tuhan. Banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan, tidak ada pendapatan Tuhan. Apa yang kami harus lakukan Tuhan? Secara manusia kami khawatir Tuhan. Tapi Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kami, menjamin kami, yang adalah harapan kami Tuhan. Dan Tuhan akan sanggup menyatakan semuanya itu dalam setiap kami Bapak. Kami umat pilihan-Mu yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Sehingga Tuhan apapun yang menjadi milik-Mu, menjadi bagian kami, kami tidak akan kelaparan Tuhan, kami tidak kesakitan, kami tidak khawatir Tuhan. Tetapi kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami, masalah-masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Kami akan dibawa kuat, dan kami akan dibawa Tuhan semakin datang kepada Tuhan bahwa hidup kami Bapak. Kami memerdekakan diri kami katakan Tuhan, ini kami tidak ada apa-apanya. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan kami akan banyak melihat perubahan-perubahan Tuhan akan nyatakan. Di balik kesulitan yang ada saat ini Tuhan, kami akan boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi pada semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapak. Kami tahu Tuhan, Engkau telah kirim malaikat-malaikat menjaga kami, melindungi kami. Virus ini kecil Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada virus. Sehingga itu akan mengalahkan virus ini Bapak. Sehingga setiap kami jemaat-Mu di Siloam ini akan tetap mengalami sehat, baik, dan kuat untuk melakukan pekerjaan kami, yaitu melayani Engkau dan menyenangkan hati. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Bapak Lazarus keluarga yang saat ini mengalami sakit. Tuhan Engkau hampiri mereka, Bil-Bil-Mu akan dapat menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan dapat hadir
di tengah-tengah keluarga Pak Lazarus. Iya. Dan dapat memulihkan mereka. Apapun sakit mereka yang sedang alami saat ini, kami yakin Tuhan akan memberikan kemenangan, pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tentu percaya Tuhan bahwa setiap kami jemaat di tempat ini memiliki harapan yang sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menjamin kami, Tuhan sanggup memelihara kami, sehingga kekhawatiran, stres, depresi, ketakutan, pengharapan tidak ada lagi tinggal dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Sebab kami memiliki Allah yang hidup dan sanggup memelihara kami. Itu harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pulau Bali ini, kami ke dalam tangan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah. Kau pakai seluruh pemerintah daerah kami Pulau Bali ini Tuhan, untuk dapat melakukan hal yang terbaik yang dapat berdampak baik bagi setiap masyarakat di Pulau Bali ini Tuhan. Kemampuan, kekuasaan daripada Tuhan akan mereka boleh nantikan harapan untuk dapat menuntun depan Tuhan, membawa mereka untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang baik Bapak. Mudah untuk bangsa negara kami ini Tuhan, dalam tangan Tuhan dari Bapak Presiden. Ini hal yang tidak mudah bagi mereka Tuhan melakukan saat ini, hal-hal yang sulit. Tapi kami tetap percaya Tuhan, mereka adalah wakil-Mu yang memilih mereka. Engkau tidak akan meninggalkan mereka, Engkau akan pakai mereka, beri hikmat, pengetahuan, beri kemampuan. Seluruh tindakan-tindakan keputusan yang diambil akan dapat membawa jemaat, anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan akan mengalami kemenangan, dan kami akan bisa sejahtera semua Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya Tuhan akan dapat menolong mereka. Memberkati Tuhan secara khusus Tuhan, para dokter, perawat, medis, bahkan semua yang terlibat untuk menangani wabah ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menjaga mereka. Banyak di antara mereka Tuhan telah meninggal oleh karena virus ini. Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga di dalam melakukan tugas-tugas mereka akan boleh terjaga oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa-bangsa Tuhan di dunia ini. Kiranya Engkau tolong mereka Tuhan. Biarlah mereka juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Kami layani sama-sama untuk menghadapi sulitnya situasi yang sedang terjadi saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan secara khusus juga Tuhan untuk pelayan di tempat ini. Beri kami kesatuan hati, kekompakan, tim yang solid Tuhan, untuk sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Engkau. Saatnya Tuhan, itu kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk kami dapat untuk melayani Engkau dalam apapun Tuhan. Telah Tuhan karuniakan sebuah talenta, kiranya kami pakai saat ini Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih pengurus tempat ini Tuhan. Dialah persatuan hati Tuhan terus nyatakan bagi setiap kami, sehingga setiap apapun yang kami rancangkan bersama Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukannya dengan penuh kasih Tuhan, dan ada Tuhan kami lipat untuk dapat memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dan ini permohonan kami kepada Tuhan. Kami akan percaya Tuhan telah mendengarkan dan siap menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kita selesai, mari kita bangkit berdiri. Sebelum meninggalkan ruangan ibadah ini, marilah kita dengan yakin dan percaya kita naikkan doa. Ya, kemurahan Tuhan meliputi setiap kita, dan Tuhan selalu melindungi kita dari setiap malapetaka, kesakitan, dan apapun juga yang akan terjadi. Kita sudah siap karena kita sudah dibungkus dengan darah Yesus. Naikkan doa.
kasih Tuhan untuk ibadah yang pertama ini. Tuhan sudah membawa kami untuk menyembah. Kiranya Tuhan bersuka cita atas ibadah kami. Amin. Dan Tuhan menyatakan kemurahan-Mu Iya, bagi kami. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini dan mempercayai bahwa Allah yang berlimpah-limpah kemurahan akan memberkati kita dan meneguhkan kita. Iya. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan memberkati kita semua menurut kasih setia-Nya dalam berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan